tidak bisa melangkah, kita tidak bisa bertemu dengan keluarga kita, kita tidak bisa bertemu dengan siapapun. Selamat siang guys, jumpa lagi dengan Mas Botak jalan-jalan. Sebelumnya saya mau mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Bagaimana ketupatnya? Ada yang bikin ketupat nggak? Lebaran kali ini memang agak sedikit beda ya, agak sedikit beda dibanding tahun-tahun sebelumnya. Bukan sedikit sih ya, tapi memang beda ya. Tahun baru kali ini tahun baru, maaf, Lebaran kali ini memang beda sekali dengan tahun-tahun sebelumnya. Saya berharap Lebaran tahun berikutnya dan berikutnya kita tidak mengalami seperti apa yang kita alami sekarang. Semoga Lebaran tahun berikutnya kita menjadi lebih baik. Semua negara kembali pulih normal. Kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga, teman, kerabat, siapapun yang bertemu di jalan. Kita bisa bercanda. Lebaran tahun ini kita harus menerapkan physical distancing ya, social distancing, walaupun ada beberapa yang melanggar, termasuk saya yang melanggar, mohon maaf. Kenapa saya melanggar? Ya karena saya dibenturkan dengan Eyang meminta ke kita agar kita untuk datang. Jarak rumah Eyang dengan kita semua ini dekat sih ya, banyak 5 kilo. Tapi selama corona ini, selama pandemi ini, kita tidak pernah ke tempat Eyang. Kita hanya support dari jauh, memantau dari jauh. Kita hanya khawatir karena kita takut kita menjadi OTG, orang tanpa gejala. Karena orang tua lanjut usia itu lebih rentan terkena virus apapun itu. Jadi selama pandemi ini kita sekeluarga tidak bertemu dengan Eyang, terutama saya, karena saya setiap hari di lapangan bertemu dengan banyak orang. Jadi saya benar-benar tidak ke rumah Eyang. Cuman baru kemarin saja waktu Lebaran itu saya main ke sana, diminta kita semua kumpul. Rasanya gimana ya? Campur aduk ya. Antara bahagia, sedih, semua campur aduk.
tapi mau gimana lagi, inilah yang harus kita lawan, kita pertahankan. Sekali lagi saya mohon maaf, saya sudah melanggar apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Insya Allah saya berharap selama kemarin kita berkumpul tidak terjadi apa-apa. Amin. Dengan adanya Lebaran tahun ini, banyak beberapa tempat menutup akses masuk wilayah perkelurahan ya, atau kecamatan. Beberapa desa, kampung, gang-gang itu ditutup total 1, 2, 3 hari ke depan. Benar-benar menutup diri dan melarang warganya untuk bersilaturahmi. Saya sepakat dengan itu. Dan yang tempat-tempat yang ditutup itu memang beberapa warganya ada sanak keluarga, sanak famili yang di rantauan atau berasal dari luar kota Jogja. Benar-benar menutup diri, menutup pintu untuk mereka. Saya minta tolong kepada teman-teman di sana untuk jangan marah jika kalian bertemu hal seperti itu, tidak bisa masuk ke wilayah itu. Ini semua untuk kita. Karena bagaimanapun juga kita sendiri yang akan melawan. Kita sendiri yang akan melawan. Entah itu ada atau tanpa bantuan dari pihak-pihak terkait, tetap kita sendiri yang melawan, apapun itu caranya. Semoga bentar ya. Tunggal Bu. Pun, betul. Ya, atas suwun, Bu. Alhamdulillah. Maaf. Ya, kembali lagi ke topik pembicaraan kita. Kita memang harus melawan ya, melawan sendiri. Entah kenapa kok sepertinya apa yang sudah terjadi sebelumnya itu menjadi doa untuk kita ya. Mungkin teman-teman pernah mendengar tahun-tahun lalu itu kita sempat mendengar atau bahkan kita pelakunya. Ketika Lebaran kita selalu mengirim pesan ke orang lain. Ketika tangan tak bisa berjabat, kaki tak bisa melangkah, mulut tak bisa berucap maaf. Masih ingat nggak? Itulah yang kita alami sekarang. Itu yang kita alami sekarang. Ketika tangan tak bisa berjabat, kita tidak bisa saling bersentuhan, berjabat tangan dengan orang-orang yang kita temui untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri atau sungkem ke orang tua yang lebih tua. Ketika kaki tidak bisa melangkah, kita tidak bisa bertemu dengan keluarga kita, kita tidak bisa bertemu dengan siapapun, kita hanya bisa diam di rumah, video call dengan orang-orang yang ada dengan keluarga kita untuk berlebaran via online. Kita hanya bisa minta maaf, mohon ampun,
melalui video call. Terdengar seperti apa ya? Seperti dikabulkan apa yang menjadi ucapan kita tahun-tahun sebelumnya. Sama Allah dikabulkan. Oke, kamu nggak bisa berkumpul sekarang, kamu nggak bisa berjabat tangan. Tahun depan doa kalian saya kabulkan. Kalian tidak bisa berkumpul, kalian tidak bisa bertemu. Dan ini yang kita alami sekarang. Ada pesan di balik makna itu, di balik kata-kata itu. Apa yang terjadi sekarang adalah setiap ucapan adalah doa. Pepatah bilang mulutmu harimaumu. Ya, ucapan itu adalah doa. Jadi buat teman-teman, hati-hatilah dalam berbicara. Kita tidak tahu apakah lawan bicara kita itu terluka dengan ucapan kita. Hati-hatilah, jangan sampai orang lain terluka dengan apa yang kita ungkapkan, apa yang kita bicarakan. Walaupun dalam hati kita maksud kita adalah tidak untuk menyinggung perasaan, belum tentu lawan bicara kita menerima. Sekali lagi, hati-hati dalam berbicara. Bersyukurlah bagi kalian yang dalam berbicara langsung ditegur, ada tindakan dari pihak-pihak terkait, itu kalian masih dihukum di dalam dunia. Tapi jika yang di atas, yang Allah sudah bertindak, kita akan dihukum di dunia dan di akhirat. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin.